Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis maung melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini. Sebab ini merupakan kirap bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Berita pilihan iNews sore bersama saya Aldi Hawari yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 1,5 jam ke depan. Pemirsa, setelah melalui perjalanan panjang dari Jakarta menuju Kalimantan, duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi telah tiba di IKN Kalimantan Timur. Duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Ibu Kota Nusantara IKN hari ini pada pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap pembawa bendera ini memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke ruang bendera di Plaza Istana Negara. Bendera siap dikibarkan pada HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Sebelumnya, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ini tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pukul 12.55 WITA. Kedatangan pesawat Boeing TNI AU disambut tim Paskibra dengan sikap sempurna dan pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Duplikat bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa oleh Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lamanya. Sebelumnya prosesi kirap bendera merah putih dimulai dari Monas, Jakarta Pusat, kemudian diterbangkan ke IKN melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap sang merah putih di sejumlah jalan protokol di Jakarta. Proses kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dimulai dari Monas, Jakarta Pusat. Prosesi kirap dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di ruang kemerdekaan Monas kepada tim Purna Paskibraka 2023. Jalan.
Tegap, maju, jalan. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera merah putih. Adapun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer, itu adalah di Kalimantan, di IKN. Di sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Kemudian bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kali dalam sejarah perayaan upacara kemerdekaan Republik diadakan di dua tempat di Jakarta dan IKN. Warga antusias mengiringi pemberangkatan duplikat bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Untuk membahas terkait dengan sejarah ini, kita akan langsung bergabung dengan sejarawan dan juga Dewan Pakar Komite Memori Kolektif Bangsa Arsip Nasional Republik Indonesia. Ada Kang Asep Kambali. Selamat sore Kang Asep, apa kabar? Selamat sore Mas Aldi. Oke, ini langsung saja momen bersejarah nampaknya untuk Indonesia di HUT ke-79 RI kali ini. Apa yang bisa Anda lihat dari konvoi bendera pusaka, pemindahannya dari Jakarta ke IKN? Apa yang harus dicermati dan juga dipahami oleh masyarakat? Ya, ada beberapa hal yang memang sejatinya dalam proses merayakan kemerdekaan itu adalah kita harus flashback, ya, kembali menggali, menggali sejarah. Jadi mempelajari sejarah dan menggali nilai dari sejarah itu sendiri. Nah, kalau boleh jujur, kirap ini sebenarnya tidak ada dalam sejarah. Jadi kirap ini adalah ritual atau prosesi yang baru. Justru saya mengatakan ini bukan sejarah, tapi ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, ini adalah proses penciptaan sejarah. Jadi Pak Jokowi adalah history maker, dan ritualnya ini adalah bagaimana kita menciptakan satu prosesi yang akan menjadi sejarah di masa depan gitu. Nah, yang menarik adalah bahwa pemindahan bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas ke IKN ini adalah catatan sejarah tersendiri untuk masa depan, tetapi juga perlu dicermati beberapa hal, misalnya bahwa Monas itu sendiri memiliki nilai sebagai perekat daripada bangsa Indonesia, dan satu hal yang belum tercapai adalah bahwa sebenarnya saat ini kita selalu melihat Monas adalah identik dengan Jakarta. Monas adalah milik DKI Jakarta. Nah, ini yang salah kaprah. Menurut pendiri bangsa Bung Karno, Monas ini adalah milik bangsa. Oleh sebab itu, sejatinya memang Monas dikelola oleh seluruh bangsa Indonesia. Ada perwakilan kabupaten kota, itu mimpinya Bung Karno, disimpan di Monas. Nah, kemudian juga orang selalu mengira bahwa ideolog atau inisiator daripada Monas adalah Bung Karno. Salah kaprah. Jadi yang mendesain itu adalah Bung Karno bersama Sudarsono dan Silaban, tetapi yang menginisiasi berdirinya Tugu Nasional atau TUNAS dulu adalah Sarwoko Martokusumo. Nah, beliaulah yang kemudian ditunjuk oleh Bung Karno jadi
Ketua Panitia Pembangunan Tugu Nasional yang tahun 61 berubah namanya menjadi Monumen Nasional. Nah, Bung Karno tahun 61 mengisyaratkan dengan SK Presiden bahwa bendera pusaka harus disimpan di Monas yang sampai hari ini belum terlaksana ya. Selama ini kita menyimpan bendera itu di Istana Merdeka, ketika akan dikirap dan ini kirap ini kan sejarahnya diciptakan oleh Pak Jokowi nih, Presiden Indonesia yang 2 periode Iya, ini. betul. Beliaulah yang memulai kirap bendera pusaka dari Monas ke Istana Merdeka gitu kan. Nah, ini proses pembuatan sejarah. Sebelumnya tidak ada tuh kirap-kirap seperti ini, dan memang karena alasan keamanan ya, keselamatan daripada bendera pusaka dan teks proklamasi, maka tidak disimpan di Monas karena ruang perenungan ya yang menjadi ruang kemerdekaan itu Oke. sejatinya memang menyimpan bendera pusaka itu sendiri begitu. Iya, Kang Asep, pemaknaan pengejawantahan ya dari pemindahan bendera kirap itu sendiri dari Monas kemudian ke Istana Garuda di IKN, begitu kan, bendera pusaka yang sakral menyimpan banyak sejarah Ya. bangsa dikibarkan bertahun-tahun setiap hari kemerdekaan Indonesia. Apa yang harus masyarakat ini tanamkan ataupun pahami dari bendera pusaka yang dipindahkan ini dari Monas kemudian ke Istana Garuda di sana untuk upacara HUT ke-79 Ya, RI? Mas Aldi, betul bahwa ini adalah momentum bersejarah. Artinya ini adalah proses penciptaan sejarah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, yang harus kita cermati, pahami bahwa ini tidak bisa kita maknai hanya IKN dan Jakarta. Ini harus kita maknai seluruh bangsa dan IKN. Artinya dulu Pak Jokowi ketika pencanangan IKN gitu ya di Istana Garuda sana, di titik nolnya Pak Jokowi menanamkan ya tanah dan air dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Itu kan satu simbol bahwa IKN adalah milik bangsa, tidak hanya milik Kalimantan Timur, tapi milik bangsa. Nah, kirap bendera ini sejatinya memang diikuti oleh seluruh bangsa, tapi kelihatannya nih hanya Jakarta dan IKN gitu ya. Jadi tidak representatif. Makanya masukan saya nih, saya perhatikan dari awal, semestinya nih bendera pusaka dan teks proklamasi ini ditambahkan dengan gambar daripada Bung Karno dan Bung Hatta, karena beliaulah atas nama bangsa Indonesia dulu memproklamasikan negara ini, bangsa ini, begitu ya. Jadi dilengkapi dengan Soekarno dan Hatta gitu, dan Soekarno Hatta jangan disatukan, harus dipisah, karena anak muda sekarang Gen Z ini melihat anak Soekarno Hatta ini seolah-olah satu orang gitu, padahal 2 orang. Nah, ini harus dicermati juga. Oke. Gitu ya. Jadi ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada proklamasi, ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan ada bendera gitu ya. Ini lengkap ini. Nah, dimaknainya adalah bahwa kirap ini sejatinya nanti di tahun depan gitu ya, karena Jadi memang ini penciptaan sejarah diikuti ya. oleh berbagai bangsa, Mas Aldi, gitu ya. Jadi dari Aceh sampai Papua ikut kirap tuh, ya. Oke. Ada baju adat, ada mobil hias, ada teatrikal, ada musik, dan jadi ramai ini dari Monas sampai Halim ini jalan kaki saja Mungkin untuk berjam-jam. hemat budget juga kali ya, Kang Asep. Mungkin agar anggarannya Kenapa? tidak terlalu membengkak juga begitu. Mungkin Kang Asep, ini terakhir saja. Ini nanti akan ada dilaksanakan di 2 tempat, Istana Merdeka Jakarta, kemudian juga Istana Garuda di IKN untuk perayaan kemerdekaan HUT ke-79 RI. Anda melihatnya ini bagaimana? Apakah ini akan mengurangi esensi dari perayaan kemerdekaan itu sendiri, atau justru akan semakin memeriahkan suasana pemindahan ibu kota ini? Ya, saya kira memang keseimbangan kosmos ya, kosmologi kebangsaan kita ini memang kita harus melihat bahwa ada pertimbangan ekologis, ada pertimbangan geologis, ya ada pertimbangan sosial, termasuk historis, politis, dan lain sebagainya. Pemindahan ibu kota itu kan sesuatu yang wajar, dan maka kemudian ada konsekuensi ketika kita merayakan kemerdekaan yang harus dipusatkan di Istana Kepresidenan di ibu kota yang baru, itu tidak masalah. Justru kita menciptakan satu sejarah yang baru. Nah, artinya prosesi ini harus sustainable, Mas, harus berkelanjutan. Maka Monas ya sebagai perlambang yang dulu didesain oleh Bung Karno, perlambang simbol perjuangan sepanjang hayat, artinya Monas desain berusia bahkan 1000 tahun menurut Bung Karno, itu kekuatannya, dan maka oleh sebab itu perjuangan kita harus tanpa henti, harus setinggi, bahkan lebih tinggi dari Monas, dan menyala seperti lidah api, bara yang tak kunjung padam gitu. Nah, artinya konsekuensinya adalah bahwa kita harus melihat
ini satu prosesi sejarah yang akan diciptakan di masa depan. Nah, saya mengusulkan kirap ini harus dilanjutkan. Artinya bendera pusaka setelah sampai di IKN dikibarkan, kemudian nanti diturunkan, harus dibawa balik lagi ke Jakarta, ke Monas, karena perintah pendiri bangsa harus disimpan di Monas. Jadi tahun depan dikirap lagi, seperti itu ya. Artinya maknanya adalah bahwa ada hubungan sejarah ya antara IKN dan Jakarta gitu, dan Jakarta sebagai cikal bakal tempat dideklarasikannya, diproklamasikannya bangsa dan negara Indonesia gitu. Baik, Kak Jadi tidak terputus Asep, sejarahnya. kembali semoga ini kirap yang dilakukan pada hari ini dan juga nanti upacara kemerdekaan benar-benar bisa membawa energi yang baik begitu, transfer energi dari ibu kota Jakarta kemudian ke IKN, dan juga masyarakat bisa dengan sukacita gegap gempita ya nanti merayakan kemerdekaan di dua tempat, Jakarta dan juga IKN. Terima kasih Kang Asep kembali sejarah. Merdeka Mas Ali. Merdeka sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Kang Asep. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara. Ibu Kota Nusantara pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%, dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota, anggota terutama di pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa langsung mengurangi. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.